Halo, selamat pagi Bu Selvi Amalia, selaku CEO dari Bank BNI. Perkenalkan, saya Salo Sabrina sebagai Brand Manager BNI. Di sini saya akan menjelaskan beberapa program yang perlu dibentuk agar menarik konsumen serta meningkatkan reputasi BNI. Sebelum menjelaskan apa saja program yang akan dijalankan, saya akan menjelaskan latar belakang tujuan program terlebih dahulu. Nah, BNI adalah bank yang mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman dalam mengikuti perkembangan teknologi dalam industri 4.0 dengan membuat m-banking sebagai sarana untuk mempermudah para nasabahnya. Nah, namun ada berbagai keluhan yang sering diterima oleh para nasabah karena kerap terjadi kesalahan pada aplikasi karena kurangnya pemeliharaan pada aplikasi m-banking BNI. Beberapa nasabah juga sering mengeluhkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh BNI ini seperti customer service atau melalui banknya langsung ini cenderung lambat dan kurang baik. Berikut contoh keluhan dari nasabah Bank BNI di Twitter. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari perencanaan program ini menggunakan Smart Objective. Objektif yang ingin kami capai pada program ini adalah untuk meningkatkan jumlah pengguna m-banking BNI sebesar 25% dari 12,4 juta menjadi 15,5 juta, serta meningkatkan pelayanan customer service BNI sebesar 10% dalam kurun waktu 1 tahun dari Juni 2023 sampai dengan bulan Mei 2024. Selanjutnya, research. Berdasarkan data pertumbuhan pengguna m-banking BNI pada tahun 2023, BNI mengalami peningkatan sebesar 2,98 juta pengguna atau 25% year on year dari tahun 2022, sehingga menjadi 14,2 juta pengguna pada tahun 2023. Nah, walaupun mengalami peningkatan, ternyata BNI ini mengalami beberapa kendala dalam pelayanan dan m-bankingnya sering mengalami error. Maka dari itu, melansir dari Databox bahwa indeks kepuasan pengguna mobile banking BNI ini menduduki peringkat 4 dengan indeks 11,2 terpaut dari Bank BCA, Mandiri, dan juga Bank BRI. Berikut adalah contoh grafiknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan program yang akan kami jalankan untuk meningkatkan reputasi Bank BNI. Untuk program yang pertama ini, untuk internal karyawan BNI, yaitu memberikan pelatihan kepada customer service dan memberikan SOP yang lebih ketat. Selanjutnya, untuk program yang kedua, yaitu untuk eksternal and banking user, bekerja sama dengan e-commerce dan sekuritas dengan memberikan promo-promo yang menarik. Selanjutnya ada stakeholder. Stakeholder yang akan ada di program ini adalah yang pertama yaitu internal, CEO, BOD, dan juga karyawan, lalu stakeholder eksternal yaitu investor, nasabah, kreditor, dan juga pemerintah. Selanjutnya, kami juga akan berkolaborasi dengan Shopee. Shopee sendiri adalah situs atau platform belanja online yang pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015. Mengapa kami memilih Shopee? Karena Shopee termasuk e-commerce terbesar di Asia Tenggara karena udah banyak pengguna yang berbelanja menggunakan aplikasi Shopee. Nah, Shopee juga memberikan banyak kemudahan pada konsumennya dalam aktivitas berbelanja online yang cepat dan praktis. Selain itu, Shopee juga sangat mudah untuk melakukan pembayaran dari berbagai cara. Selanjutnya, message strategi. Dalam menjalankan serta mengembangkan program ini, kami membuat satu key message untuk memayungi seluruh rangkaian program yang kami kembangkan, yaitu Bring Innovation for Our Future. Nah, key message ini kami harapkan menjadi pesan bahwa Bank BNI akan selalu memberikan inovasi dalam apapun yang kami lakukan bagi seluruh nasabah serta stakeholder. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai implementasi program. Nah, untuk program yang pertama itu ada Gebyar-Gebyur BNI. Nah, jadi program ini bertujuan untuk meningkatkan pemakaian dari m-banking BNI. Program ini akan diadakan pada hari ulang tahun BNI, yaitu pada 5 Juli. Nah, melalui program ini, kami akan mengadakan undian bagi pengguna BNI yang menggunakan m-banking BNI pada hari ulang tahun BNI tersebut. Nah, program ini akan berjalan selama 3 hari, mulai dari tanggal 5 Juli sampai dengan 8 Juli. Untuk ketentuan undian adalah bagi para pengguna m-banking BNI, setiap kali melakukan satu pembelian menggunakan m-banking BNI itu akan mendapatkan satu nomor undian. Nah, jadi semakin banyak pengguna menggunakan m-banking BNI, tentunya pengguna akan semakin banyak juga mendapatkan nomor undian. Nah, untuk pengumuman pemenang sendiri akan diumumkan setelah 2 bulan setelah program selesai, yaitu pada tanggal 8 September 2023. Selanjutnya yaitu ada program Shopee X BNI. Nah, jadi kami akan berkolaborasi dengan Shopee untuk mengadakan event di tanggal cantik khusus pengguna yang making BNI. Nah, jadi pada program ini kami akan menyediakan berbagai macam hadiah untuk memeriahkan program yang diadakan seperti flash sale Rp1 untuk beberapa produk terpilih. Selain itu, setiap pengguna yang melakukan pembayaran dengan menggunakan banking BNI juga akan mendapatkan voucher sebesar 70% hingga 77.000 untuk para pengguna m-banking BNI. Selanjutnya ini ada contoh billboard dari program tersebut. Nah, untuk program internal yang terakhir yaitu ada training day BNI. Nah, jadi program ini itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas dalam pelayanan customer service kepada nasabah BNI. Nah, program ini diadakan pada tanggal 6 dan 20 Juni 2023, 13 dan 20
7 Juli 2023 dan juga tanggal 2 dan 16 Agustus 2023. Program ini akan diadakan serentak di setiap daerah yang memiliki cabang BNI. Proses melakukan training ini akan dilakukan secara gantian atau rolling agar SDM dalam customer service BNI tidak mengalami kendala seperti keterlambatan pada pelayanan. Akan ada 3 sesi dalam 1 hari ketika program dijalankan dan setelah terlaksana selama 3 bulan. Dalam menjalankan program ini, kami akan melakukan uji kelayakan pada customer service BNI pada tanggal 11 sampai 13 September 2023. Berikut timeline dari program yang akan kami jalankan, yaitu untuk program Gebyar-Gebyur BNI akan dilaksanakan dari Juni 2023 sampai dengan bulan Mei 2024. Lalu untuk Shopee X BNI sendiri itu pada tanggal 5 Juli 2023. Selanjutnya untuk program training di BNI yaitu ada di bulan Juni 2023, Juli 2023, lalu Agustus 2023, September 2023. Selanjutnya ada rincian budget yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program BNI. Nah, untuk budget dari paid media sendiri, ini ada total sebesar Rp34.934.522.000. Lalu untuk budget tim campaign yaitu sebesar Rp519.489.576. Dan yang terakhir untuk budget hadiah program Gebyar-Gebyur BNI yaitu ada sebesar Rp5.363.400.000. Selanjutnya yaitu ada measurable result. Nah, untuk program yang pertama, Gebyar-Gebyur BNI, prinsip satunya itu adalah untuk meningkatkan pemakaian serta pengguna dari m-banking BNI pada hari ulang tahun BNI. Nah, lalu prinsip yang kedua, dengan adanya program ini, pengguna menjadi lebih tertarik untuk melakukan transaksi menggunakan m-banking BNI. Prinsip tiga, dengan berjalannya program ini menyebabkan peningkatan penjualan produk BNI sebesar 45%. Lalu prinsip 4, melakukan evaluasi dengan memberikan form melalui aplikasi m-banking BNI pengguna dengan skala Likert. Nah, jadi form ini akan berisikan seberapa tertarik pengguna dengan promo yang diberikan. Prinsip 5, berusaha menarik konsumen dengan memberikan promosi undian berhadiah sehingga pengguna akan menyebarkan program ini. Prinsip 6, banyaknya pengguna yang merasa tertarik dengan promo undian berhadiah sehingga pengguna akan mengunggah mengenai m-banking BNI di akun media sosialnya. Lalu prinsip 7, membuat laporan yang terdiri dari hasil kegiatan, evaluasi, dan lainnya. Lalu untuk program yang kedua, yaitu prinsip 1 untuk membuat konsumen aware mengenai program yang diselenggarakan. Prinsip 2, konsumen menjadi lebih aware terhadap program yang dijalankan oleh BNI serta membuat konsumen menjadi lebih tertarik. Prinsip 3, promo yang diberikan oleh BNI meningkatkan pengguna m-banking sebesar 15%. Prinsip 4, melakukan evaluasi dengan memberikan form di m-banking BNI mengenai promo yang kami tawarkan, apakah memuaskan. Form ini akan berisikan seberapa senang dan puas konsumen dengan promo yang diberikan oleh Shopee melalui skala Likert. Lalu prinsip 5, berusaha membuat konsumen merasa puas dan menyebarkan program ini secara luas kepada rekan-rekannya di media sosial. Lalu prinsip 6, banyaknya konsumen yang mengunggah mengenai program ini melalui akun media sosialnya menunjukkan bahwa konsumen merasa tertarik dan antusias. Prinsip 7, membuat laporan yang terdiri dari hasil kegiatan, evaluasi, dan lainnya. Lalu untuk program yang terakhir, training di BNI ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas karyawan BNI dalam pelayanan customer service terhadap nasabah BNI dalam kurun waktu 3 bulan. Nah, setelah melakukan training di BNI ini, kami akan melakukan survei terhadap program ini melalui uji kelayakan customer service BNI untuk mengetahui kepantasan customer service dalam melayani nasabah. Nah, jadi BNI akan melakukan pengukuran secara Likert kepada nasabah BNI untuk mengetahui apakah nasabah tersebut mendapatkan kepuasan dari layanan dari customer service BNI setelah adanya program training di BNI ini. Nah, berikut adalah gambar contoh skala pengukuran yang akan kami berikan kepada nasabah melalui layar komputer. Jadi, nasabah dapat langsung memberikan penilaiannya terhadap customer service kami dengan memencet salah satu skala penilaian tersebut. Sekian penyampaian program untuk meningkatkan reputasi Bank BNI, sekiranya program ini dapat diterima dan berjalan dengan lancar. Karena dengan adanya program ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah pengguna m-banking BNI dan juga pelayanan dari customer service BNI. Mungkin itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.